Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua, semangat, dan terus ikhtiar, usaha, dan doa. Semoga Allah senantiasa karuniakan kita kelapangan rezeki. Teman-teman semua yang bingung mau bikin usaha, bingung mau bisnis, dari mana bisnis itu kita mulai? Apalagi kita nggak berpengalaman, kita nggak punya pengalaman kerja, tidak punya portofolio tentang dunia bisnis. Terus bagaimana kita harus memulai bisnis, dari apa? Maka bagi para pemula, ingat, dalam kita memulai bisnis paling tidak ada 3 kriteria yang harus kita pikirkan dan kita jadikan pertimbangan. Ingat, ini bagi pemula, bukan bagi yang sudah kawakan, yang sudah mahir. Ini bagi para pemula saja. Paling tidak ada 3 cara memilih bisnis. Pertama, pilihlah bisnis berdasarkan hobi kesenangan. Kenapa? Karena kalau berdasarkan hobi kesenangan, ini cenderung bisnisnya akan awet. Tapi kalau nggak hobi, nggak seneng di situ, nggak akan bertahan lama. Apalagi ikut-ikutan, lagi model bisnis buka laundry, ikut bikin laundry. Lagi model bisnis buka minimarket, ikut buka bisnis minimarket. Nggak taunya habis duitnya, usahanya bobol, nggak jalan. Jadi ada yang model buka warung, lagi model warung-warung lesehan, dibikin warung lesehan. Ternyata juga nggak bakatnya di situ, nggak hobinya di situ. Udah, mendingan yang pertama adalah bisnislah berdasarkan hobi. Hobinya jalan-jalan, nggak apa-apa, jalan-jalan sambil direkam, bikin konten-konten misalnya di YouTube segala macam. Ternyata dari situ dia bisa menghasilkan, hobinya terlaksana dan ternyata dapat menghasilkan. Dan ingat ya, ada orang hobinya mancing, senengnya mancing. Wah, emang senengnya mancing. Maka bikin acara di syuting, bikin acara mania, mancing mania, tawarkan ke televisi. Oh, ternyata ada yang suka dengan acara ini. Oh, ternyata peminatnya banyak. Nah, jadi dari hobi itu cenderung laris, langgeng maksudnya. Nah, ada orang yang seneng makan, kulineran, nyicip-nyicip makanan. Oh, ternyata dia endorse sendiri makanannya, dia cicip enak-enak, dia cerita. Dibikin satu program, tawarkan ke televisi. Oh, ternyata jadi acara kuliner jalan-jalan. Wah, Masya Allah, hobinya terlaksana, duitnya banyak. Jadi berdasarkan hobi. Hobinya apa sih? Yang disenengin apa? Dari situ aja lah berangkatnya, gak usah repot-repot. 2, pilihlah bisnis itu dari lihat apakah bisnis ini berisiko tinggi atau tidak. Kalau bagi pemula, jangan yang langsung berisiko tinggi. Nanti begitu jatuh, bangkrut, habis, dia mau bangun lagi susah, berat mau bangun lagi, repot dia. Ya, apalagi sudah modalnya tinggal segitu-gitunya. Maka mulailah bisnis. Pertimbangan kedua adalah yang resikonya, cobalah yang kecil-kecil dulu, latihan. Atau meminimalisir resiko. Bisa misalnya, dia hobinya ngajar, udah hobinya ngajar. Oh iya, bikin bimbel aja lah, bikin bimbingan belajar. Itu kan resikonya kecil. Bisnis yang risikonya kecil, dia bisa mulai dari rumahnya. Dia hanya modalnya tuh sedikit, hanya bikin spanduk, bikin poster atau bikin selebaran brosur, dia bagikan ke rumah-rumah di perumahan-perumahan gitu. Les-les privat, menerima les privat, ngajar-ngajar privat. Nanti gurunya dari mana? Gurunya kita rekrut, kita bikin pengumuman sendiri, dicari guru matematika, syaratnya begini-begini, dicari guru fisika, guru bahasa Inggris, syaratnya begini-begini. Nah, tes wawancara, seleksi tanggal sekian-sekian, jam sekian, kirim lamaran ke tempat sekian-sekian, tanggal sekian-sekian. Udah, jadi guru nanti kita seleksi, kita punya stok guru, kita nanti rekrut siswanya, murid-muridnya dengan modal yang minimalis sekali. Dan itu lebih aman ya untuk para pemula. Jangan yang berat-berat. Kalau bikin peternakan ayam, bikin peternakan lele, kalau tidak punya pengalaman, jangannya terlalu berisiko. Gak punya mengerti dunia peternakan, langsung kolab itu. Begitu mati ikan lelenya satu, bisa mati semua. Ayamnya kena virus satu, mati semua. Bangkrut dia. 15 juta, 20 juta, 30 juta modalnya, bangkrut. Jadi cobalah belajar dari yang miskin resiko atau minim resiko. Buka rental mobil itu termasuk minim resiko. Loh, kok bisa? Ya kan modalnya cuma kartu nama. Kita bikin usaha rental mobil, pasang spanduk di rumah. Nanti kartu nama kita bagiin ke teman-teman. Yang mau rental mobil bisa, kita melayani rental mobil. Loh, kita kan nggak punya mobil. Ya kita kerjasama sama pengusaha rental mobil. Sehingga kita bisa dapat
selisih. Biasanya kalau rental mobil langsung ke konsumen, misalnya satu hari 400.000. Tapi kalau sesama rental ada diskon biasanya 350 atau 300.000. Nah, lumayan kan, pakai mobil orang lain kita bisa memulai bisnis rental mobil umpamanya. Catering itu juga miskin atau minim resiko. Loh kok bisa? Catering kan harus beli peralatan, wajan, panci, kompor, sotil. Iya, mikirnya ribet gitu. Jangan ribet-ribet mikirnya. Modalnya cukup spanduk kartu nama atau brosur, kita bagi-bagikan ke teman-teman relasi-relasi kita. Loh, nanti kalau orang pesan ini, yang masak siapa? Yang masak ya pengusaha catering. Kita kerjasama dengan cateringan yang sudah ada. Kita kerjasama, kita minta harga selisih. Gitu. Jadi minim resiko. Nanti kalau ada order, kita berikan kepada pengusaha pengusaha cateringan tadi. Kita minta DP dulu dari konsumen. DP-nya kita kasihkan ke pengusaha catering. Jadi gitu. Jadi intinya untuk pemula, cobalah belajar dari yang minim resiko. Ya, satu hobi tadi ya, berdasarkan hobi, pilih bisnis berdasarkan hobi. Ini lebih menjamin kelanggengan usaha. Kedua, yang minim resiko. Yang ketiga, pilihlah bisnis itu yang kira-kira bisnis itu berpotensi untuk besar. Berpotensi untuk besar, bahwa bisnis itu bisa besar, bahwa bisnis itu akan besar, bahwa bisnis itu adalah bisnis yang peluangnya ini banyak orang-orang sukses itu dari bisnis itu. Jadi bisnis yang kira-kira banyak orang itu jadi sukses ya, secara materi berlimpah, jadi sukses gitu. Itu dari bisnis itu. Kita lihat bisnis apa. Walaupun tadi kalau dari yang kecil juga nggak apa-apa, tapi kita pikirkan bisnis ini kira-kira potensinya besar enggak. Pengusaha catering, banyak pengusaha catering besar, sukses banyak. Pengusaha rental mobil ada juga banyak. Saya punya teman tuh rental mobil, dia mobilnya itu sampai 18, 15 sampai 20, mungkin ada yang lebih dari itu. Jadi dari yang kira-kira itu berpotensi besar. Usaha properti, jual beli properti, banyak orang sukses tuh bahkan dari properti. Itu sudahlah minim resiko pula. Kita bisa jualkan tanah orang, bisa jualkan rumah orang. Modalnya dari situ dulu. Nanti kita berhasil menjualkan, dapat komisi lumayan, komisinya 10 juta, komisinya 15 juta, paling minim komisi 2 juta, 5 juta paling minim. Nah, jadi banyak orang-orang sukses ternyata dari properti. Ya sudah, kita cobalah bisnis di situ. Jadi kira-kira bisnis itu memang berpotensi akan membesarkan kita gitu. Ya, maka bagi pemula, milihlah bisnis dengan 3 cara itu ya. Pertama, berdasarkan hobi. Kedua, yang minim resiko. Yang ketiga, memang bisnis itu berpotensi besar dan bisa membesarkan seseorang dari bisnis tersebut. Demikian, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.